Assalamualaikum Sobat Manis. Ketemu lagi nih sama aku. Sesuai janji aku kemarin, aku bakal lanjutin pembahasan ESPS IPA kelas 4 latihan ulangan bab 1 paket 1 bagian B. Langsung aja yuk. Soal nomor 1. Badak memiliki cula untuk titik-titik. Jawabannya adalah untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Teman-teman, badak termasuk satwa yang dilindungi ya. Populasinya sudah hampir punah karena manusia banyak memburu mereka. Kita sebaiknya care sama mereka agar populasinya tidak punah ya teman-teman. Lanjut soal nomor 2. Hewan yang termasuk kelompok amfibi adalah titik-titik. Teman-teman, sebelum kita jawab pertanyaan di atas, kita kenalan dulu yuk sama hewan amfibi. Kalian udah tahu belum kalau ada hewan yang bisa hidup di dua alam? Kok serem banget ya? Kalau dilihat dari bahasanya, amfibi berasal dari kata amfi yang berarti ganda dan bio yang berarti hidup. Jadi, dari kata tersebut kalau kita artikan hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Oh ya, amfibi termasuk dalam kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Supaya kamu makin kenal sama hewan yang satu ini, kamu juga harus tahu ciri-cirinya. Jadi apa sih ciri-cirinya? Yuk kita cari tahu. Amfibi merupakan hewan berdarah dingin teman-teman. Dia memiliki kulit halus sampai kasar dan banyak kelenjar serta berlendir. Hewan amfibi mengalami metamorfosis sempurna. Memiliki alat gerak berupa dua pasang kaki yang terdapat selaput renang di antara jari-jarinya. Alat pernapasannya saat masih larva atau berudu berupa insang. Setelah dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Hewan amfibi memiliki mata yang terdapat selaput untuk menyelam. Dari ciri-ciri di atas, aku yakin nih kalian pasti langsung udah bisa jawab pertanyaan nomor 2. Ayo, menurut kalian apa nih teman-teman jawabannya? Ya, benar. Katak. Selain katak ada lagi nih contoh lainnya seperti salamander dan Cecilia. Tapi kita jarang melihatnya. Jadi, jawaban untuk nomor 2 adalah katak, salamander, dan Cecilia. Soal nomor 3. Orang utan termasuk ke dalam kelompok hewan titik-titik karena memakan titik-titik. Kita bahas dulu yuk. Teman-teman, berdasarkan jenis makanannya, jenis hewan dibedakan menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Seperti apa dan apa saja sih contohnya? Yuk kita cari tahu. Karnivora. Ini adalah jenis hewan pemakan daging teman-teman. Hewan yang masuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas. Itu karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Hewan ini dikenal juga sebagai hewan yang bisa bergerak sangat cepat. Gigi taringnya tajam, kukunya juga runcing, pandangan mata serta penciumannya tajam. Teman-teman, karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu, biasanya nih sesama hewan karnivora tidak mau tinggal bersama-sama. Di alam liar mereka punya daerah kekuasaannya masing-masing. Walaupun lebih banyak hewan karnivora yang hidup di darat, tetapi ada juga karnivora yang hidup di laut dan di udara.
Ayo coba kalian sebutkan. Dari informasi yang aku sebutin tadi, kira-kira apa aja ya yang termasuk hewan karnivora? Contoh hewan karnivora antara lain singa, macan, harimau, cheetah, serigala, ular, komodo, hiu, burung elang, dan burung raja wali. Kemudian ada hewan herbivora. Hewan jenis ini adalah jenis hewan pemakan tumbuhan, teman-teman. Hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakannya, seperti daun, akar, batang, bunga, buah, atau rumput. Hewan ini biasanya dikenali dari susunan giginya, seperti tidak memiliki gigi taring. Giginya hanya gigi seri dan gigi geraham untuk mengunyah. Hewan herbivora biasanya bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Mereka bisa sama-sama mencari makanan di hutan atau di padang rumput. Ada juga yang tidak mempunyai gigi, tapi mereka mempunyai tembolok, teman-teman. Tembolok ini adalah kantong tempat makanan yang ada di leher. Biasanya unggas yang mempunyai tembolok. Tembolok itu gunanya untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna di dalam perut. Udah kebayangkan hewan herbivore itu kayak gimana? Sekarang kalian juga pasti langsung bisa tahu dong contohnya apa aja. Contoh hewan herbivora adalah kuda, gajah, sapi, kerbau, kambing, burung merpati, perkutut, beo, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah hewan omnivora. Inilah hewan yang suka makan daging maupun tumbuhan, atau dikenal juga dengan hewan pemakan segala, teman-teman. Sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap dan makan tumbuh-tumbuhan juga, teman-teman. Hewan omnivora juga bisa dikenalin dari giginya. Selain punya gigi taring yang tajam, hewan ini juga punya gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanannya. Uniknya ada juga omnivora yang tidak punya gigi loh. Jadi hewan omnivora ini bisa langsung menelan makanannya. Misalnya ayam. Beberapa contoh hewan omnivora adalah beruang, tikus, ayam, flamingo, paus, monyet, musang, dan orangutan. Nah, dari soal nomor 3 yang ditanyakan adalah orangutan, teman-teman. Berdasarkan hasil penelitian di Stasiun Riset Cabang Panti, Taman Nasional Gunung Palung, orangutan mengkonsumsi lebih dari 300 jenis tumbuhan yang terdiri dari 60% buah-buahan, 20% bunga, 10% daun muda dan kulit kayu, serta 10% serangga seperti rayap. Oleh karena itu, orangutan termasuk golongan omnivora, teman-teman. Jadi, kalian udah tahu kan jawaban nomor 3? Jawaban nomor 3 adalah orangutan termasuk ke dalam kelompok hewan omnivora karena memakan tumbuhan dan daging atau disebut juga pemakan segala. Lanjut ke soal nomor 4. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menyirip yaitu titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Jawabannya adalah daun jambu, daun mangga, dan daun rambutan. Lanjut ke soal terakhir, teman-teman. Soal nomor 5. Fungsi buah bagi tumbuhan adalah titik-titik. Jawabannya adalah sebagai pemencar biji tumbuhan. Oke Sobat Manis, sekian pembahasan kali ini ya.
Untuk bagian C akan tayang di video selanjutnya. Kalau kalian mau aku upload banyak video pembahasan lainnya, support aku ya Sobat Manis dengan cara subscribe dan like channel aku, biar aku tambah semangat bikin videonya. Oke Sobat Manis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.